Sepertinya perangkatnya bermasalah ya untuk Faiz ya. Kirim di grup WhatsApp juga, Ustaz. Sebentar ya. Malah bahas tentang kepala lagi. Duh, aku loading Kenapa dulu. sekarang Untuk yang di WA jangan agak pakai lama ya, karena masih Ustaz, kirim loading di WA-nya. Ustaz. 4A, oke. Ini ya. Ustadz bagikan. Aku dapat udah belum Ustaz di grup? Tinggal ditunggu ya sinyalnya, masih belum terkirim. Sudah dikirim tapi masih belum ini ya, karena sinyalnya ya. Ditunggu saja. Nah, nanti setelah sinyalnya stabil terkirim. Sama kayak di sini Ustaz, hujan ya Ustaz. Kenapa? Di sana hujan ya Ustaz. Di mana hujan? Di sini hujan Ustaz. Di sana hujan Ustaz. Kalau sinyalnya jelek Ustaz. Ali di Bekasi ya, Ali ya. Di Enggak, Bogor Ustaz. tidak hujan. Aku tidak di Bekasi Ustaz. Ustaz, Aku di Tangsel link Ustaz. quiznya nggak ada, Ustaz, tadi Ustaz. aku pas keluar, habis itu link quiznya di Gmail hilang Ustaz. Ustaz. Ustaz dipanggilin. Kenapa? Dipanggilin. Dipanggilin siapa? Ustaz, minta link quizis lagi dong Ustaz. Itu sudah. Sekali lagi Ustaz. Ustaz, ini Rafif Kirim sekali Yang- lagi yang Ustaz. ada namanya Yang di Rafif, WA juga yang sudah. ada titik di atasnya dia itu dikeluarin. Yang siapa? Rafif yang itu yang Ini, pertama yang masuk ini. yang itu Bukan. Ustaz. Oh, Rizky Yang ada ini. mau Ustaz. Yang kelas 4. Yang ada tulisannya kelas 4. Bukan yang ada tanda bintangnya di atas itu. Yang ini. bukan aku yang tanda bintangnya, yang nggak ada tanda bintangnya. Baik. Ustaz. Baru 18 orang yang masuk. Ustaz Alfi, Nah, yang Rizky ada 2 Ustaz. Rizky ada 2. Rizky. Tidak masalah ya. Bentar Ustaz lagi bergabung Ustaz, masih loading Ustaz. Aku sudah hadir. Phew. Oh iya, Ustadz mau menyampaikan sebentar ya sebelum kuisis. Nah, insya Allah nanti untuk ujian kuartal IPA, nah itu di ulangannya di ujian kuartal IPA sudah terdapat teksnya ya atau bacaannya ya. Nah, jadi insya Allah lebih mudah mengerjakannya karena jawabannya sudah ada pada bacaannya atau teksnya ya. Nah, Ujian tinggal kuartal yang mana Ustaz? pekan depan Bahasa ujian Inggris. kuartal Bahasa Indonesia, PAI atau IPA? IPA. Pak. IPA dong. Baik. Untuk pekan depan kan ada ujian kuartal ya. Nah, ujian kuartal itu untuk yang IPA itu sudah ada bacaannya, sudah ada teksnya di situ. Nah, Iya. jadi insya Allah lebih mudah daripada ulangan ya, karena jawabannya sudah tertera di situ di bacaannya. Jadi kalau mengerjakan ujian kuartal, dikerjakan dengan hati-hati, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Yang penting maaf ya Ustaz. terselesaikan dengan baik ya, tidak perlu tergesa-gesa. Nah, kalau tergesa-gesa nanti
malah salah nanti ngejawabnya ya. Sip. Juga tidak perlu untuk Ustaz. membuka buku. Tidak perlu untuk membuka buku. Kalau membuka buku nanti malah lama ngerjakannya. Waktunya hanya 30 menit. Waktunya hanya 30 menit. Terus ngebuka buku. Nah, kalau ngebuka buku lama nanti nyari jawabannya. Mending cari jawabannya di teks atau bacaan yang sudah disediakan ya. Pada teks atau bacaan yang sudah disediakan itu sudah ada jawabannya di situ. Tinggal dicari saja di situ ya. Insya Allah lebih mudah nanti mengerjakannya ya. Sudah ada teksnya ya. Nah, kalau ulangan kan tidak ada teksnya ya. Jadi pada ujian kuartal sudah ada teksnya. Insya Allah lebih mudah daripada ulangan ya. Tidak perlu tergesa-gesa mengerjakannya. Dan juga perlu dipahami pertanyaannya. Pahami pertanyaannya, kemudian dicari jawabannya ya di bacaannya atau teksnya ya. Baik, ini sudah 21 orang, bisa Ustadz mulai? Ada 20 Bisa, orang ya, Ustadz. kurang. Bisa, Ustaz. Masih kurang 3 orang lagi sebenarnya. Baik, untuk yang 3 orang yang belum bergabung, segera bergabung ya.
Untuk yang belum bergabung, segera bergabung ya. Untuk yang belum mengerjakan, segera Ustadz, in diselesaikan. situ itu apa Ustadz? In situ itu maksudnya hewannya itu dilestarikan di daerah asalnya atau habitat aslinya. Kalau ex situ artinya dia dirawat atau dilestarikan di luar tempat asalnya atau di luar habitat aslinya. Contoh misalnya kita mau melestarikan komodo misalnya ya, tapi dilestarikan di tempat asalnya, di habitat asalnya, yaitu di mana? Di NTT misalnya ya. Nah, maka itu disebut dengan in situ ya. Contoh yang lain misalnya kita melestarikan gajah Sumatera di mana? Di ujung kulon misalnya, di Pulau Jawa misalnya ya. Nah, padahal gajah Sumatera ya, tapi kita lestarikan di Pulau Jawa. Nah, itu namanya ex situ ya. Jadi dilestarikannya di luar habitat asalnya ya. Saya sudah Ustadz. Rafif. Pelan-pelan. Rafif sudah ya. Rafif kalau mau dikerjakan ulang boleh Rafif, silakan. Nggak tahu sih. Sulit nggak soalnya? Banget. Sulit nggak soalnya? Sulit Ustadz. Sulit. Nah, Banget. nanti kalau ujian kuartal, jawabannya sudah ada di teksnya atau di bacaannya ya. Jadi tidak perlu tidak ini ya, tidak sesusah ini ya maksudnya ya. Nah, jadi tinggal dicari jawabannya di bacaannya. Insya Allah lebih mudah nanti ujian kuartalnya. Tapi perlu hati-hati juga ya, karena memang waktunya hanya 30 menit. Juga karena sudah disediakan jawabannya, maka waktunya cuma ada 30 menit ya. Untuk yang IPA. Untuk yang IPA. Penangkaran itu apa Ustadz? Aku nggak tahu. Penangkaran, kan kita sudah mempelajari ya, yang seperti suaka marga satwa ya. Nah, itu disebut dengan penangkaran ya. Jadi suatu tempat yang digunakan untuk melakukan upaya perlindungan ya, pelestarian ya.
bisa dalam bentuk taman nasional, bisa dalam bentuk hutan lindung, dan lain sebagainya ya. Jadi suatu tempat yang digunakan untuk melindungi. Ustadz, aku salah gagal semua, Ustadz. Boleh ulang nggak, Hah? Ustadz? Boleh, Gagal silakan. semua. Maksudnya gagal semua berarti kamu salah semua. Nggak semua sih, beberapa. Aduh. Baik, 5 menit lagi ya, kita akhiri ya, kemudian kita bahas. Ustadz kasih waktu 5 menit lagi. Naam. Setelah 5 menit, kemudian kita bahas soal-soal tersebut ya. Ada yang pakai glitch, Ustaz. Rizky, Ustadz, si Rizky. Rizky Ya, Abi. Rizky. Itu udah selesai. Baik. Malah petaka besar nih. Usahakan tidak mengganggu temannya ya. Apalagi menggunakan apa itu? Bleach ya. Baik, itu akan mengganggu teman-temannya dalam mengerjakan ya. Ustaz, pas aku mau jawab soal, tiba-tiba kepencet list, Ustaz. Kepencet apa? Pas mau jawab soal, Kepencet apa? glitch. Oh, nggak apa-apa, silakan. Nggak sengaja berarti ya. Baik, 4 menit lagi. Larva. Apa dewasa? Hewan yang memiliki tahapan hewan muda yang hidup di air adalah Jadi penangkaran itu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk apa? Untuk melindungi dan juga melestarikan ya. tersebut. Kalau sudah selesai, Ustaz. Masih ada waktu 4 menit lagi ya sebelum Ustadz akhiri. Kalau ada yang mau mengulang silahkan diulang ya. Nah, sisa 3 menit lagi. 3 menit lagi. Boleh diulang, Ustadz. Ustadz akhiri, kemudian silakan kalau mau mengulang selama waktunya masih ada. Tapi waktunya sisa 3 menit lagi ya. Waktunya sisa 3 menit lagi. Nah, setelah itu Ustadz akhiri, kemudian kita bahas bersama-sama ya. Tujuan berdasarkan hewan dan tumbuhan adalah untuk menjaga kesamaan imanku ada di dalam. Aduh, saya Alif sudah, Ustaz. Masih ada waktu 3 menit lagi sebelum 2 menit lagi. Masih ada waktu 2 menit lagi ya sebelum kita akhiri. Lupa ya. Akan mata waktu yang dalam perbedaan siklus. Masya Allah, punya Khalif benar semua ya.
Hewan pada gambar tadi berada pada fase. Wow. Baik, sisa waktunya 1 menit lagi ya. Nah, Ustaz. Kita Baik, Afwan ya, Ustadz akhiri ya. Deg-degan nih aku nih. Yeay, kau juara 2. Juara 2. Aku juara 2. Iya. Senang banget. Aku udah Ustaz, udah di akhir Ustaz. Kalau aku itunya udah 3 jadi pas itu udah Baik. jadi Ustadznya mau Itu, ini mau tanya Ustaz, sebelumnya tadi ada yang ngulang sama yang gue power up, Ustaz. kenapa? Tadi ada yang ngulang sama gue power up, Ustaz. Baik, kita bahas ya. Tidak masalah ya. Kemudian kita bahas hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Berarti mengalami apa? Mengalami metamorfosis ya. metamorfosis. Kemudian hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa disebut apa? Nimfa. Nimfa. Disebut dengan nimfa. Nimfa ini ada pada siklus hidup apa? Hewan apa? Hewan kecoa misalnya Ustaz. Kecoa ya. Atau pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Yang tidak sempurna metamorfosisnya. Kemudian hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah Sapi dan kucing. Dan kucing. sapi dan kucing. Nah, ketiga hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk ya, tidak mengalami perubahan bentuk. Baik, kalau capung dia metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna sama sempurna. Dua-duanya. Capung tidak sempurna ya. Capung itu tidak sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Baik, kemudian kalau kupu-kupu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna ya. Kalau lalat metamorfosis sempurna ya. Nah, ya Ustaz. Baik, hewan berikut yang mengalami tahapan pupa, artinya kepompong. Yang mana? Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk ya. Yang nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna ya, yaitu mengalami tahapan pupa atau kepompong. Baik, kemudian hewan pada gambar di atas berada pada fase dewasa atau apa? Imago. Imago ya, dewasa atau imago. Perhatikan metamorfosis hewan tersebut. Tahapan yang tepat untuk mengganti huruf P adalah Yang kiri belalang Yang ya. Ustaz. Lalang. Yang mana? Paling kiri. Paling kiri. Yang paling kiri ya. Yang belum ada sayapnya, yang belum ada sayapnya ya, yaitu
Apa? Tahapan apa ini? Nimfa Ustadz. Masih Nimfa. nimfa ya, masih nimfa, belum ada sayapnya. Baik, kemudian hewan yang memiliki daur hidup atau siklus hidup Kupu-kupu dan larva. larva dewasa lalat. adalah kupu-kupu dan lalat. Lalat. Ya. Kupu-kupu dan lalat. Kalau belalang itu tidak sempurna metamorfosisnya. Capung tidak sempurna metamorfosisnya. Jadi di sini yang salah jawabannya belalang, capung, belalang ya. Kemudian Alif, moodnya ditutup. urutan tahapan yang benar dalam metamorfosis sempurna adalah telur, larva, dewasa, atau bisa juga telur, larva, atau telur, larva, atau ulat ya. Larva bisa diganti ulat, kemudian pupa bisa diganti kepompong, dewasa bisa diganti imago ya. Baik, kemudian contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu tidak sempurna. Belalang, jangkrik, Belalang, jangkrik, kecoa ya. Belalang, jangkrik. Kalau di ini kupu-kupu ini sempurna ya. Kemudian kupu-kupu sempurna, katak juga sempurna ya. Katak, kupu-kupu itu sempurna, metamorfosis sempurna. Katak dan kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna ya. Kemudian berudu pada katak dapat disamakan dengan ulat pada kupu-kupu karena keduanya sama-sama Tidak mirip dengan dewasanya ya. Baik, Pak. Khalif di rumahnya ada apa sih? Apa? Di rumahnya ada apa? Adiknya ya? Iya, di sini kali. Adiknya lagi ngaji. Iya. Baik. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Nah, ini. Kemudian gambar tersebut merupakan tahapan siklus hidup dari hewan apa? Lalat. Nah, ini ulat ya. Jatung. Artinya kalau ulat yang memenuhi di sini adalah lalat ya, yaitu dia mengalami metamorfosis sempurna ya. Kalau pada katak ini fase setelah bertelur, setelah telurnya menetas, dia akan menjadi berudu ya, bukan ulat. Kemudian kalau nyamuk dia akan menjadi apa? Jentik gitu ya. Kemudian kalau kecoak dia akan menjadi nimfa ya. Setelah menetas dia akan menjadi nimfa ya. Kalau kecoak. Perbedaan siklus hidup hewan dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis adalah Hewan yang mengalami metamorfosis mengalami metamorfosis. Kalau Sedangkan hewan tanpa metamorfosis kalau hewan yang mengalami metamorfosis dia akan mengalami perubahan ya. Akan mengalami perubahan. Sedangkan yang tanpa metamorfosis dia tidak mengalami perubahan bentuk tubuh ya. Kemudian urutan siklus hidup yang tepat dari gambar hewan di samping adalah telur, kemudian berudu, berudu berkaki, katak berekor, dan katak dewasa ya. Tahapan metamorfosis kupu-kupu yang sangat merugikan petani adalah ulat ya. Karena ulat biasanya suka memakan daun-daunan, buah-buahan ya. Kemudian tahapan pertumbuhan setelah belatung adalah lalat. Udah ada hijaunya.
Baik, jawabannya lalat di sini ya. Kemudian hewan yang memiliki tahapan hewan muda yang hidup di air. Nah, ini sudah pasti nyamuk ya. Nyamuk. Di antara sini jawabannya adalah nyamuk ya. Nama lain dari imago, hewan dewasa ya. Urutan yang benar dari siklus hewan tersebut adalah Baik, urutannya adalah dimulai dari C, kemudian B, kemudian D, dan A ya. Nah, dimulai dari nyamuk yang bertelur, kemudian menjadi jentik nyamuk ya. Dia kemudian akan menjadi kepompong, keluar dari kepompongnya atau pupanya, dia akan menjadi nyamuk muda, yaitu D ya, hingga menjadi nyamuk dewasa ya. Baik, kemudian tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah untuk menjaga Keseimbangan alam ya. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tidak termasuk pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu perburuan liar. Penangkaran badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon adalah contoh pelestarian in situ ya. Nah, badak Jawa kemudian dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon ini di mana letaknya? Jawa. Di Pulau Jawa ya, di ujung Banten. Ujung Banten, di ujung Banten, di Pulau Jawa. Badak Jawa ditaruh di Pulau Jawa, artinya in situ ya, sesuai dengan habitat aslinya, sama-sama di Pulau Jawa. Wilayah khusus untuk melindungi hewan langka disebut Suaka Marga Satwa ya. Salah satu upaya pelestarian penyu hijau adalah membuat penangkaran ya, suatu tempat yang digunakan untuk melindungi penyu hijau tersebut dan juga melestarikannya ya. Kemudian Taman Nasional yang melindungi komodo berada di mana? NTT, Nusa Tenggara NTT. Lebih tepatnya di mana? Timur. Nusa Tenggara Timur. Lebih tepatnya di mana? NTT di mananya? Lombok. Di kepulauan? Lombok. Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ya, di Pulau Komodo di Flores ya. Di Flores ya, di Kepulauan Komodo ya. Taman Nasional Waikambas melindungi apa? Gajah Sumatera. Gajah Sumatera ya. Taman Nasional Waikambas letaknya di mana? Sumatera sana. Di Sumatera. Letaknya di Sumatera ya, di Lampung ya. Di Lampung letaknya, itu digunakan untuk melindungi gajah Sumatera. Tip. Nah, ini sekalian memurojaah ya, memurojaah tentang siklus hidup hewan dan juga upaya perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan ya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita mengerjakan soal-soalnya dan juga sudah membahasnya. Baik, anak-anak solih sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya ini soal. Kalau tidak ada, maka dipersiapkan dirinya untuk menuju ke mana? Ke masjid ya. Sudah hampir memasuki waktu zuhur. Baik, anak-anak solih sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.